Selasa tanggal 3 November 2020 20.00 WITA. Di tengah pandemi COVID-19, tim 9 partai koalisi menggelar acara kampanye sosialisasi terbatas di Kelurahan Margamulyo, Gunung Ompat, lingkungan RT 19. Tamu undangan yang hadir dalam acara Bawaslu, Kantibmas, Babinsa, dan turut hadir calon wali kota Balikpapan Haji Rahmat Masud, sarjana ekonomi, ME, Mister Engineering. Sosialisasi tatap muka, jaga jarak, dengar pendapat terkait pencalonannya calon wali kota Balikpapan tahun 2020. Haji Rahmat Masud, SEME, salut dengan tim kampanye dengan penerapan protokol kesehatan, mengatakan saya mengapresiasi pelaksanaan kampanye sosialisasi dengan pendapat terjaga rapi, disiplin, jaga jarak, periksa suhu tubuh, bahkan yang hadir didata. Pelaksanaannya juga singkat. Setelah itu tidak ada salam-salaman. Saya mengamati betul tadi, luar biasa. Karena itu kita berharap pelaksanaan kampanye sosialisasi seperti ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Haji Rahmat Masud selaku calon wali kota tahun 2020 memaparkan niat baiknya bila terpilih menjadi wali kota Balikpapan, diantaranya pendidikan gratis, BPJS gratis, mewujudkan tata pemerintahan kota yang baik, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Juga disinggung anggapan oknum masyarakat yang mengatakan Pak Rahmat borong partai ini sengaja diciptakan sekelompok oknum masyarakat yang belum memahami hasil survei popularitas, elektabilitas. Ajak mereka jangan bantah-bantahan karena mereka belum mengerti. Selengkapnya sebagai berikut. Sudah punya PDAM, tapi nanti bagi yang belum punya PDAM, nanti insya Allah program tahun depan kita adalah bagaimana kita memfasilitasi warga kita untuk 100% semua harus pakai PDAM di kota Balikpapan. Itu niat kami Bapak Ibu sekalian. Masalah listrik, alhamdulillah dulu kan sering mati-mati, 5 tahun yang lalu mati-mati terus kan Pak. Sekarang kalau toh mati, mungkin karena ada kekurangan atau ada pun yang belum kami selesaikan di masa saya bersama Pak Rizal, insya Allah akan kami teruskan supaya Balikpapan dengan motonya sebagai Balikpapan yang nyaman di bumi, yang berkelanjutan, maju modern dalam bingkai Madinatul Iman, ini bisa kita wujudkan bersama. Karena juga mengenai waktu Bapak Ibu sekalian. Sementara itu, di tempat lain di Kelurahan Margasari, dalam orasi kampanyenya mengatakan, tapi saya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Udah gampang jadi pemimpin, lebih baik jadi pengusaha, Bu. Satu, saya tidak dihujat, saya tidak difitnah, saya tidak dicaci maki, tapi karena keinginan kami itu, khususnya saya ingin berbuat lebih besar lagi supaya program pemerintah, dana-dana pemerintah dalam hal ini APBD betul-betul kena sasaran terhadap masyarakat yang khususnya golongan menengah ke bawah. Nah itulah tujuan saya, Bu. Apa tujuan saya supaya masyarakat menengah ke bawah bisa langsung merasakan? Satu, Bu, niat kami, program kami ada 3. Ini biar tidak perlu lagi yang tanya ini nanti. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pertanyaan dan saya jawab sekalian. Bu, pendidikan. Bagaimana anak kita mau cerdas, kita menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kalau anak kita ada yang tidak bersekolah. Kenapa sampai tidak bersekolah? Tidak ada bukunya, tidak ada bajunya, biayanya mahal karena beli sepatu. Nah, terusus yang swasta dia harus mahal bayar SPP-nya. Inilah kehadiran kami nanti, insya Allah saya bersama dengan Bapak Tohari nanti. Pendidikan nanti akan kita gratiskan, Bu. Mulai dari baju, seragam, dan bukunya. Sehingga orang tua kita nggak pikir-pikir lagi. Ini tujuan saya, Bu. Dan yang kedua adalah kesehatan. Nah, bagaimana anak kita mau tumbuh menjadi anak yang pintar, Bu, kalau tidak kita sehat? Nah, program kami adalah bagaimana memberikan subsidi yang sebesar-besarnya kepada apa? Kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui BPJS gratis. Nah, apalagi yang mau diinginkan? Kalau bilang gedung-gedung tinggi dibangun, kita tidak merasakan, Bu. Ibu-ibu ini yang di sini tidak akan pernah merasakan. Tapi kalau yang namanya BPJS kesehatan, kemudian pendidikan langsung menyentuh kepada masyarakat, enak, Bu, tenang kita di rumah.
bapaknya suruh aja cari uang untuk beli bangun rumah. Kalau untuk bayar pendidikan BPJS Kesehatan, kemudian dengan pendidikan dan kesehatan tentunya nanti biar pemerintah yang pikirkan, Bu. Sehingga ini meringankan kepada kita semua. Kenapa? Karena ini adalah semua adalah tugasnya dari penyelenggara negara. Ini adalah tanggung jawabnya negara. Sudah diatur, Bu, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan katanya Pak Wali, Bu. Bukan katanya Bapak Presiden. Bukan katanya Bapak Gubernur. Tapi ini kata Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini dibentuk. Dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Orang miskin, fakir miskin, orang telantar itu dibiayai negara. Siapa negara? Kepala daerah, Bu. Orang berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan kesejahteraan. Itu di hak negara harus hadir. Jadi mudah-mudahan dengan basic dan latar belakang saya sebagai pengusaha, Bu, insya Allah saya tidak akan mencari makan di pemerintahan. Saya tidak akan mencari pekerjaan di pemerintahan, Bu. Tapi bagaimana saya bisa memberikan apa memang menjadi hak masyarakat, itu bisa mengena tepat sasaran. Itu tujuan saya. Seperti daerah sini alhamdulillah, Bu. Dibanding 5 tahun yang lalu, mana dicor begini, Bu, ya kan? Lah harus diakuin, Bu. Apa ada peranan Pak Rahmat sebagai wali? Ya ada. Karena kita instruksikan, Barat tolong. Hampir semua yang namanya jembatan sekarang di Balikpapan Barat, Bu, hampir semua disemenisasi. Bahkan tidak ada lagi diulang kita jalan di atas jembatan. Walaupun di bawahnya jembatan. Sudah dicor semua. Jadi kita tidak bilang lagi kita jalan di atas jembatan. Nah inilah tujuan saya, Bu. Termasuk yang 3 adalah infrastruktur. Nah diantaranya ini semenisasi jalan. Termasuk waktu zaman Pak Usman Daming kita akan melanjutkan ini jembatan yang dari mana? Dari Pandansari. Kita akan teruskan ke Kampung Baru nanti, Bu. Supaya apa? Daerah kita ini akan menjadi daerah ramai. Nah kalau rame berarti ekonominya juga bagus. Nah syaratnya kalau sudah rame, jaga anak-anak kita, Bu. Melalui apa? Melalui pendidikan, jangan sampai anak kita tidak sekolah. Nanti ke depan insya Allah sudah tidak ada alasan orang tua tidak mensekolahkan anaknya. Berarti orang tua itu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya kalau sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah nantinya. Nah itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena juga mengingat waktu, saya ditunggu dengan Bupati Penajam Pasir Utara. Nah, seperti saya sampaikan juga nih, Bu. Nanti dia bilang, wah Pak Rahmat ini mungkin janji kampanye kali, sehingga bisa gratis. Mana buktinya? Ibu tahu Bupati Penajam Pasir Utara kan? Itu adik kandung saya. Di Penajam aja bisa gratis BPJS sama pendidikan, Bu. Masa nanti kakaknya jadi wali kota nggak bisa gratis? Malu kan, Bu? Malu saya. Betul. Ini kalau ada yang mau tanya, dia bilang, itu dia mah balle-ballenya Rahmat itu jadi. Janji-janjinya aja lagi itu. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? Buktinya, Bu, lihat PPU. Kenapa PPU bisa? Balikpapan lebih besar daripada PPU. Anggaran kita juga lebih besar daripada PPU. Masa nggak bisa? Nah, bisa kebijakan di sana itu lahir dari rumah, Bu. Dari keluarga besar kita. Yuk Gafur, kamu bisa memegang kebijakan, jalankan itu BPJS gratis dengan pendidikan. Dia tanya sama saya, loh abang kenapa tidak bisa? Tanda tangan tuh belum berlaku, Bu. Belum berlaku. Ya bagaimana Pak Dewan? Bu Dewan. Karena wakil. Nah makanya kenapa kami ingin naik menjadi wali kota? Ya tentunya kalau ingin BPJS, kemudian pendidikan, itu terrealisasi tergantung kita sudah, Bu. Kalau ibu dukung itu jadi, kalau tidak ibu dukung ya tidak jadi. Nah, itu aja. Itu aja, Bu. Artinya ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sekali lagi kita tidak usah lagi berlawanan dengan orang-orang yang memfitnah saya, yang menghujat saya. Tidak perlu, Bu. Kita hanya doakan saja. Mudah-mudahan orang yang memfitnah saya, yang menuduh saya, yang menjelek-jelekkan saya, hatinya terbuka. Yang nanti tanggal 9 mendukung pasangan Rahmat dengan Tohari. Kan itu aja kita berdoa, Bu. Dosa didoakan jelek, Bu. Kita doakan yang baik-baik saja. Yang nyata saja, ngapain milih yang tidak ada orangnya, Bu? Kalau tidak ada orangnya, Ibu mau ngadu sama siapa nanti? Mau ngadu sama siapa ya? Kalau dia bilang ada PLT, PJL, ada PLT nanti. Tapi PLT itu Ibu tahu nggak orangnya siapa nanti? Nggak bakal tahu nanti. Katakan dari Jakarta, mungkin dia bisa lebih baik daripada saya.
Tapi bisa saja juga dia tidak lebih baik daripada saya. Kenapa, Bu? Dia bukan warga Kampung Baru, bukan warga Balikpapan Barat, bukan warga Balikpapan. Pasti dia tidak akan pikirkan, Bu. Tapi saya, terlepas sedikit dan banyak kelebihan dan kekurangan saya, Bu, tapi paling tidak Ibu bisa datangin saya di rumah. Pak Rahmat, mana janjimu dulu? Jangan-jangan janjimu tarawih saja. Ya. Akhirnya begitu janjimu tarawih, ya saya nyanyikan janjimu tarawih lagu Bugis. Nah itu Bu ya, jadi mudah-mudahan Ibu semangat. Selasa tanggal 3 November 2020 dari Kelurahan Margamulyo bersama tim Partai Koalisi GKTP Usman Jakarta mengabarkan. Kalau Allah memang berkehendak